Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fattabi alim. Menambahkan yang tadi malam bahwa bencana atau musibah kalau kita nyebutnya itu merupakan bagian dari hidup kita. Ini seperti ujian di sekolah. Jadi musibah itu seperti ujian di sekolah. Kalau di sekolah itu ada namanya US, ujian sekolah, ada UN, ujian nasional, atau ada juga kalau semester itu apa namanya, ujian UAS, ujian semester ya, semester ganjil, semester genap. Di sekolah aja setiap tahun ujian itu sampai berapa kali itu? Belum ujian harian, ujian semester, mid semester, pertengahan semester, ganjil, ujian semester ganjil, ujian pertengahan semester genap, ujian semesteran atau ujian semester. Itu sampai berapa kali? 5 kali, 6 kali. Itu di sekolah. Jadi dalam hidup ini kalau ada banyak ujian, memang itu sudah disetting gitu. Kalau di sekolah itu materi ujiannya itu bukan sesuai dengan pelajaran-pelajarannya. Kalau dalam hidup ini juga sebetulnya sudah ada materinya. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 156 kalau tidak salah itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Pasti kami akan menguji kamu. Pasti kami akan mengadakan ujian untuk kamu, hai orang-orang yang beriman. Karena yang dipanggil di awalnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman itu pasti akan kami berikan ujian supaya meningkatkan derajat kita, meningkatkan kehidupan kita, meningkatkan kehormatan kita, meningkatkan kemuliaan kita dan sebagainya. Itu diadakan ujian. Apa ujiannya? Itu ada 5 kalau dilihat dari ayat yang tadi. Pertama, minal khawfi, dari rasa takut. Jadi setiap orang itu Allah berikan rasa takut, itu ujian. Ya. Kenapa rasa takut ini diujikan kepada manusia? Atau ada materi ujian rasa takut? Kalau di sekolah begitu ya. Apakah lulus atau tidak kita menghadapi rasa takut? Ya. Bayangkan kalau orang tidak punya rasa takut. Kalau orang tidak diuji dengan rasa takut, kira-kira seperti apa? Udah dikasih
rasa takut saja masih aja ada orang yang berani bunuh diri, berani bunuh diri. Ada uji nyali kan istilahnya apa, fear action misalnya. Nah itu apa namanya, rasa takut ini di antara manfaatnya adalah supaya kita berhati-hati, ya. Supaya kita berhati-hati, supaya kita berani, supaya kita berani dengan berhati-hati, ya. Kalau tidak salah, siapa itu pembalap motor itu, Schumacher ya, meninggal ya, udah meninggal lagi balap. Dulu ketika dia menang terus beberapa kali, menang lagi, kemudian ada yang tanya, kamu ini bisa hebat begitu ya, seperti tidak ada rasa takut, kamu kayaknya tidak punya rasa takut. Apa jawaban dari Schumacher itu? Justru saya menang itu dan selamat karena saya punya rasa takut. Coba kalau tidak punya rasa takut, ya mungkin sekali langsung nabrak kali, karena tidak punya rasa takut. Jadi itu manfaat, ada manfaatnya. Ujian yang paling besar dari rasa takut itu adalah menghadapi kebenaran, ya, menghadapi kebenaran. Biasanya kita sering, ya, diuji dengan rasa takut dari kebenaran itu, ya, takut kalau nanti saya jadi miskin kalau tidak ngikutin dia, gitu ya, tidak ngikutin bos, gitu kan, itu ya. Bosnya orang yang nggak benar, nyuruh pada kita untuk melakukan yang tidak benar. Karena kita dikasih duit sehingga akhirnya kita takut. Nah ini takut yang apa? Yang kalah. Ya, harusnya berani karena benar, takut karena salah. Kalau salah, berarti kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak melakukannya. Itu. Nah itu yang pertama ya, minal khaufi. Yang kedua wal ju'i, lapar. Nah, sekarang ini kita sedang diuji dengan kelaparan, yaitu dengan puasa. Apakah kuat apa tidak? Apakah puasanya itu menghasilkan hasil pahala sampai mendapatkan ar-rayyan, ya, ar-rayyan, pintu surga di sana, apa tidak? Sebab Rasulullah mengindikasikan atau menyebutkan bahwa ada banyak orang-orang yang puasa tapi tidak dapat pahala, melainkan hanya lapar dan haus dahaga. Ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak, ini betapa banyak, kam min shaimin, betapa banyak dari yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya lapar dan haus dahaga, gitu ya. Nah, ini lapar dalam berpuasa. Ada manfaatnya nggak lapar? Ternyata beberapa ahli kedokteran kesehatan meneliti, justru dengan adanya lapar itu memunculkan kekuatan baru, baik itu secara fisik maupun secara mental. Karena lapar, maka apa itu namanya ya? Saya kurang begitu paham ya, soal itu kedokteran.
Ya, mungkin yang mau mengetahui tentang kedokterannya. Jadi itu memproduk ya, kelaparan itu memproduk kalau kekuatan tubuh itu apa namanya? Imun ya, imunitas tubuh. Itu kalau untuk tubuhnya. Ya, kemudian menjadikan Allah sayang kepada orang yang lapar itu, yang berpuasa itu ya. Ada yang mengukur kalau manusia lapar 7 hari itu masih bisa hidup. Ya, bahkan di India itu ada orang yang nggak pernah makan. Orang nggak pernah makan, 50 tahun nggak pernah makan, tapi hidup gitu. Terus dari mana itu gizinya? Nah, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tahu. Nah, kalau kita lihat di Palestina, di Gaza itu banyak dibom, dihancurin, dibunuh dan sebagainya. Bahkan tempat-tempat makanannya itu dihancurkan sehingga mereka banyak yang lapar. Tapi berapa hari dari mulai perang itu sampai sekarang, mereka dalam kelaparan, Allah memberikan kekuatan yang luar biasa pada mereka. Itu di Gaza ya. Ya, kita harus berempati kepada mereka yang punya ya, membantu mereka, minimal mendoakan kepada mereka. Allahumma fa'anal bala wal baba wal fasam bi anwar fitnah wa daribna darabina wa ma batan min baladina hadha khasun bil bilad muslimina. Nah itu. Jadi ujian lapar yang diberikan oleh Allah kepada kita itu merupakan apa itu ya? Merupakan ujian untuk meningkatkan kita, imunitas kita, dan juga meningkatkan mentalitas kita yang kuat. Orang kalau lagi sedang lapar, doa pun bahkan di bulan Ramadan ini karena kita sedang berpuasa, maka seluruh doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita banyak-banyaklah berdoa. Doa apa saja yang kita butuhkan. Jangan malas untuk berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang diriku, katakan bahwa aku ini dekat dengannya. Nah, itu di bulan Ramadan, karena ayat ini setelah kutiba alaikumusiyam. Aku mengabulkan setiap doa orang yang berdoa, artinya orang yang benar-benar doanya. Jadi benar-benar doa ya di bulan Ramadan ini. Itu ya. Wa naqsim minal amwal. Ujian yang selanjutnya adalah kekurangan harta, ya, kekurangan harta. Mungkin kita menanam padi banyak sampai berhektar-hektar, tiba-tiba ada banjir, habis hartanya. Nah, itu dia. Sabar apa tidak gitu. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan tubuh atau badan, sakit. Ya, sakit itu ada yang dibikin oleh kita ya, karena mungkin kita nyeceroboh makannya dan sebagainya, akhirnya sakit. Itu juga ujian, walaupun kita yang bikinnya. Sabar enggak? Ada enggak penyakit yang bukan disebabkan oleh kita? Ya, ada, itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba saja kita dikasih penyakit apa gitu, tipes atau apa ya, itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa naqsim minal amwal, dari harta tadi ya,
dari harta, kekurangan harta, kemudian kekurangan tubuh atau sakit, kemudian watamarat dan tumbuh-tumbuhan. Oh, tadi salah ya, kebalik. Ya. Yang pertama tadi minal amwal, kekurangan harta. Ya, dia jadi orang miskin atau jadi orang fakir dan sebagainya. Ya. Yang paling utama memang dari amwal kita itu adalah mubarak, yang berkah, rizki yang berkah. Itu penting, sangat amat penting, karena rizki yang berkah itu adalah rizki yang cukup walaupun sedikit. Jadi walaupun diuji dengan kekurangan harta, tetapi kalau yang sedikit itu berkah, maka cukup dalam hidup ini. Cuman kadang-kadang persepsi kita itu kalau rezekinya sedikit itu benar-benar apa ya, benar-benar mengerikan gitu ya. Padahal itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan berkah, maka rezeki itu akan cukup. Nah, kemudian bagaimana kita menghadapinya dari ujian-ujian dari Allah tersebut? Wa basyiris sabirin. Ya, bersabar. Gitu. Hanya itu jawaban dari Allah, sabarlah kamu. Ya, kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan di akhir, happy ending, maka sabar. 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 Sabar, 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 sabar. Ya, apalagi sabar udah. Gitu ya. Wa basyiris sabirin. Ending dari kesabaran itu adalah happy. Jadi happy ending, bahagia ya. Panjangan nanti. Mungkin cukup sampai di situ aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم على محمد